Tasyakuran rumah baru Irish Bella dan Haldi Sabri yang elegan dan estetik. Irish Bella dan Haldi Sabri baru saja menggelar acara tasyakuran rumah baru Sabtu sore lalu. Pasangan yang menikah 19 Oktober lalu itu mengundang para sahabat dan juga anak yatim. Asyik. Nggak bisa. Ibel dan Haldi tampak kompak dengan busana serba putih, sama seperti busana yang dikenakan oleh Airumi dan Amala. Yang menarik, dalam momen itu, tampak kedekatan yang hangat sekali antara Haldi dengan Airumi. Pertama ya pasti ini kabar gembira ya buat Irish Bella dan Bang Haldi ya. Kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Alhamdulillah insyaallah Bang Haldi orang yang baik dan amanah insyaallah. Dan sehari sebelum acara berlangsung, Ibel spill sedikit seputar rumah barunya yang diberi nama The Lovebird. Ibel pun sengaja menggandeng seorang kontraktor sekaligus desainer interior ternama Mira Okta yang merupakan founder rumah Louis Project. Tentunya sudah dapat dipastikan tak hanya mewah dan elegan, tetapi juga estetik dan instagramable. Iya, sejak memutuskan untuk menikah lagi, sepertinya Ibel telah menemukan hidupnya kembali. Bukan hanya menemukan kembali pendamping hidup, tetapi juga menemukan sosok ayah sambung yang baik bagi kedua buah hatinya. Kenalan cukup singkat, nggak pacaran, terus langsung menikah dengan ya alasan kita ingin berubah menjadi lebih baik, dan menikah itu kan menyempurnakan ibadah kalau dalam Islam gitu kan. Jadi kita benar-benar fokus ingin memperbaiki diri kita karena masa lalu kita ya udah berantakan lah, dan aku dulu yang mungkin nggak orang ketahui gitu. Jadi pengen fokus pokoknya memperbaiki diri, dan itulah alasannya kita menikah. Adalah pernah ngasih tahu, Mi aku lagi deket insya Allah, karena kan mereka prosesnya juga ta'aruf ya. Jadi prosesnya Masya Allah banget, dibersamai juga sama ustadz-ustadz juga, sama guru-guru kita. Jadi cepet gitu, jadi emang nggak ada berlama-lama deketnya. Jadi emang ketika udah cocok, ngerasa klik, langsung dinikahkan gitu. Untuk Ibel, happy selalu sampai kakek nenek, sehidup sesurga, bahagia bersama suami tercinta itu. 8 bulan jadi duda keren, Ari Lasso sudah temukan pengganti nih. Tak ada yang menyangka dan menginginkan adanya perpisahan. Karena berumah tangga bukan untuk bercerai, tapi selalu berharap akan hubungan yang langgeng. Namun setelah 25 tahun bertahan hidup, Ari Lasso dan Vita harus menempuh keputusan terberat, yakni perpisahan. Ari mengaku bahwa permasalahan itu sudah lama terjadi dalam pernikahan mereka, tapi baru sekarang memutuskan secara baik-baik. Tentu saja dengan restu dari anak-anak yang sudah besar. Ya ada masalah, tapi ya kita anggap udah lewat lah semua. Sebenarnya udah lewat semua sih, masa-masa nggak enaknya semua udah lewat semua. Cerai setelah melewati proses yang panjang, Ari menyatakan takdir mungkin berkata pada akhirnya harus diterima dengan lapang dada. Ya ini hal yang sudah tentunya kita perjuangkan lah ya bersama ya. Rumah tangga itu kan dua tiang ibaratnya ya harus bersama. Cuman ya takdir mungkin berkata begini ya, pada akhirnya ya harus kita terima lah gitu. Yang penting semuanya baik, anak-anak baik, hubungan kita baik, tetap nggak ada masalah. Perpisahan di usia perak pernikahan itu sendiri bukan hal yang sepele yang dialami Ari dan Vita. Tapi di tengah riuh perdebatan publik tak menyangka bakal mencuat isu kehadiran orang ketiga sebagai penyebabnya. Namun sebagai ayah 4 orang anak, ia mengaku tak bisa dengan gamblang membongkar yang menjadi penyebab kandasnya rumah tangga mereka. Banyak orang ketiganya mas, manajer, anak, ya itu kan mungkin orang ya gitu. Maksudnya dari mana kabar orang ketiga, nggak ada lah kayaknya.
8 bulan menyandang status sudah keren, lantas benarkah Aris sudah berancang-ancang untuk menemukan pasangan hidup yang baru? Dua tua. Tapi belum ada kepikiran karena nggak gampang ya memulai sesuatu ya. Yang itu nggak gampang. Gue juga orangnya nggak terlalu gaul kemana-mana gitu. Santai aja lah gitu. Toh udah bertahun-tahun juga. Apa maksudnya ya hal ini berjalan tapi ya santai aja gitu. Salah satu komentar menarik datang dari Ahmad Dhani. Ia melontarkan candaan tentang status baru Ari sebagai duda. Alih-alih mengejek, justru Ari meresponnya dengan jawaban nyeleneh. Ayo jangan ya dengerin. Dia mah bercanda doang. Sementara itu, soal asumsi orang-orang di luar terkait menyayangkan keputusan Ari termasuk isu adanya orang ketiga, membuat Ari tak mau lagi menggubrisnya. Ia tak ingin hal tersebut berdampak pada kondisi mental anak-anaknya. Asumsi-asumsi orang segala macam itu tuh kayak misalkan saya lagi makan sama anak kan sebenarnya wajar ya gitu. Tapi kok komennya tuh mengganggu dan kemudian jadi kayak jadi perdebatan sendiri yang panjang gitu. Duduki jabatan setingkat menteri, Raffi Ahmad tinggalkan dunia hiburan. Siap. Kayak film-film Korea gitu ya. Masih cuma 3 hari. Ya udah kalau kamu nggak akan. Pulang lama banget, semua orang kayaknya pulangnya hari Sabtu atau Minggu. Ya kan? Iya. Kamu tahu sih? Karena kan baru berangkat besok. Iya. Kenapa kamu berangkat hari ini? Kok kamu tahu sih? Dadah. Ya kan? 1 dekade nikah, keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina makin penuh berkah. Bagaimana tidak, tepat di 1 dekade pernikahan, Raffi Ahmad mendapatkan kado spesial. Ditunjuk jadi utusan khusus orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto. Lantas benarkah sejak ditunjuk jadi orang kepercayaan Presiden, circle pertemanan Raffi Ahmad 180 derajat berubah? Setelah menepis tudingan tersebut, baru-baru ini Raffi terlihat berkumpul dengan teman-teman seniman. Sama aja. Kita prioritas pasti dulu. Masih jalan ya? Untuk jadi bang, karena aku di bidang pembinaan generasi muda, bapak kerja seni, jadi hal-hal seperti ini pasti kita harus perhatikan, kita support. Iya, jadi utusan khusus Presiden bidang anak muda dan pekerja seni, hari-hari Raffi Ahmad makin sibuk. Namun meski begitu, sesibuk apapun Raffi, ia tetap meluangkan waktu memanjakan anak dan istri. Bahkan di depan awak media, Raffi blak-blakan. Jadi pejabat setingkat menteri, Raffi makin mesra sama Gigi. Ironisnya baru-baru ini, di depan Ridwan Kamil, Raffi minta pengertian Gigi jika ditinggal-tinggal pergi untuk tugas negara nanti. Harus amanah, harus lebih sederhana karena jabatan publik lah ya. Harus mau capek gitu. Ya, mau capek. Dan istri harus sabar-sabar. Kalau ditinggal-tinggal. Karena kalau utusan-utus kan kadang kita kemana-mana Pak Emil. Betul. Semangat. Terima kasih. Yang dorong. Oke, thank you. Makin mesra. Meski belum diketahui di mana Raffi Ahmad bakal berkantor sebagai utusan khusus Presiden, yang pasti, Raffi Ahmad terlihat begitu happy dan bersemangat menjalankan tugas baru sebagai pejabat publik. Lantas benarkah emban tugas negara membuat Raffi bakal pensiun dini dari dunia hiburan? Jangan ditinggalkan, kan entertainment itu bagian dari di bawah bagan. Aku udah ada kantornya belum, Pak? udah ada sabar. Nah, kan. Yuk, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Di Labrak Inul Daratista, Iis Dahlia beri klarifikasi. Inul Daratista dan Iis Dahlia heboh dikabarkan pecah kongsi.
Ya, pengakuan Isdahlia di sebuah acara yang menyebut sosok inisial L yang suka menggosip miringkan dirinya di belakang membuat Inul Daratista tersinggung hingga nekat melabrak Mama Isda. Di depan King Nasser dan Elvi Sukaisi, Inul menginterogasi Isdahlia. Dari belakang boleh, dari tengah boleh. Iya. L. Sebenarnya kemarin itu inisial L itu siapa lu? Katanya yang dijulitin sama Mama Iis itu siapa? Inisialnya L katanya. Duh, kalau L itu apa, Bu? L itu Luni itu Inul. Lusa, L itu Lusa sama dengan L. Kalau lu juga kepo, lu juga gitu, berarti lu juga. Ya, berarti lu juga. Ya, meski sempat heboh, netizen mengaitkan inisial L itu mengarah ke Inul Daratista. Dua juri KDI justru menanggapinya dengan candaan, sampai bawa-bawa pedangdut senior Elvi Sukaisi. Alfi, L itu L, ada L-nya juga. Banyak banget dong ternyata. Tapi emang ya, netizen itu ya, apa yang kita omong juga kayak dia tuh ada di dalam kamar kita, di dapur kita, di ruang tamu kita, kayak tahu kehidupan kita. Alih-alih heboh dikabarkan pecah kongsi, Isdahlia dan Inul Daratista justru makin terlihat rekat. Keduanya terlihat asyik bercanda, tak seperti ramai tudingan di jagat maya. Jadi udah jelas ya, beritanya kemarin tuh LL, itu L-nya itu ada Elvi Sukaisi. Udah jelas ya, ya. Itu siapa Mbak Google? Ya jadi ceritanya ini tuh adalah Mbak Google. Jadi berita apapun semuanya cari di Mbak Google. Maaf hari sore ini Mbak Google lagi libur ya. Lama di sini nggak kerasan sih ya. Rambut kan di sini ya. Kenapa Anda di sidang? Ini nggak kecapean pakai ponytail. Ini kita tuh dalam rangka launching Album Fresh Dude. Ngepres dangdut. Mas Adam ketawa dong, kayak nggak demen saya ngomong. Kesannya kayak nggak suka baru ketemu nih. Dia pulang kalau nggak suka deh. Orang baru ketemu. Penyanyi fenomenal, tapi baik hati. Sukses terus di. Pokoknya support mulu. Setiap kita ada apa-apa selalu disupport. Sukses Bu Ratu. Siap jadi ibu bayangkari, Feby Rastanti jalani foto prewedding di pantai Bali. Tak pernah umbar ke publik seputar kisah asmara, Feby Rastanti justru langsung mengumumkan momen lamarannya dengan kekasih hatinya, Derajat Jumantara, yang berprofesi sebagai polisi. Menyusul kemudian, Feby juga membagikan potret prewedding berlatar pantai dan juga laut yang menciptakan kesan romantis dan juga memorable. Namun hingga kini, Feby masih merahasiakan tanggal pernikahannya tersebut. I'd like to keep my private life private aja. Sebenarnya itu juga udah dilaksanakannya sudah cukup lama, udah dari awal bulan Agustus, jadi bukan baru kemarin, cuma baru post aja. Kebetulan karena pacarku bukan model, bukan dari kalangan entertainment, dia juga nggak bisa gaya, jadi aku pengen yang dimana kayak aku bisa ketawa-ketawa aja, jadi natural aja, candid moment. Rupanya, kabar bahagia Feby ini juga sampai di telinga Verrell Bramasta. Sebagai orang yang pernah dekat, Verrell pun tak lupa mengucapkan selamat dan mendoakan agar pernikahan Feby dan kekasihnya lancar sampai dengan hari H. Insya Allah didoakan di waktu yang terbaik ya teman-teman.